Suruh nilai malu kado. Nyami suruh nilai udah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Dosen Teladan. Spesial pada hari ini kita coba untuk akan melihat seperti apa sih proses tes SKD untuk CPNS. SKD itu adalah seleksi kompetisi dasar, adalah bagian dari tes kedua untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Karena calon pegawai negeri sipil ini akan menempati formasi, baik itu tenaga di bidang kesehatan, tenaga di bidang pendidikan, mungkin tenaga guru, tenaga dosen, tenaga perawat, dan sebagainya. Untuk teman-teman semua, untuk mendukung channel ini, channel Dosen Teladan, jangan lupa untuk subscribe di bawah sini, komen dan like untuk video-video kami, agar kami semakin semangat dan semakin berkarya lagi dalam membuat video-video tentang aktivitas dosen dan mahasiswa dan sekitarnya di Kota Makassar di dunia pendidikan. Oke? Kita akan menuju ke lokasi tes dan kita akan lakukan wawancara dengan beberapa orang peserta dan juga beberapa orang yang mengantar keluarganya untuk ikut tes. Seperti apa keseruan ataupun pendapat mereka? Saksikan video ini. Habis orangnya kalau jauh itu. Dengan siapa namanya? Iya, Mega Puspita Ibrahim. Dari mana kita? Dari Wajo. Dari Wajo ya. Dari Wajo. Iya. Kita ikut SKD untuk formasi apa? Guru pertama SMP. Guru SMP. Iya, IPA pertama. Ini sudah tes atau belum? Belum. Ada Bapak dari mana mau mendaftar untuk formasi apa? dari Kabupaten Bone, mendaftar di instansi Kabupaten Wajo. Tadi sudah selesai ujiannya sesi 1. Sekarang sudah sementara berlangsung untuk sesi yang kedua. Itu persiapan sesi kedua. Ini Pak Rudeng, kita tembak formasi apa? Formasi umum jurusan IPA. Berapa mau diterima Pak? 6 orang. Berapa yang mendaftar? 515 yang lolos berkas. Lolos berkas. Yang mau diterima? 6 orang. Bilangan bahasa apa? Nebra Ya, dari Makassar atau dari Masambalu Utara. Tapi penuh penempatan apa kita tes? Bulukumba. Bapak siapa Pak? Dengan Darussalam Iya, kita ada keluarga yang tes di sini. ada Keluarga kita mendaftar apa? Formasi apa? formasi IPA biologi. Untuk guru Pak. Iya, Di mana penempatannya? di Wajo. Saya tes tanggal 16 November 2018 hari Jumat. Kebetulan masuk sesi pertama jam 8 sampai jam 9.30. Ya, selain belajar, berdoa, berharap juga yang lebih baik. Karena ini alhamdulillah banyak rintangan sebelumnya, karena kebetulan waktu itu sempat akreditasi dari kampus bermasalah.
Tapi alhamdulillah ada harapan. Jadi lulus berkas ini. Ya cukup belajar saja, baru berdoa juga ya, namanya kan usaha. Kita berusaha semaksimal mungkin kan, sesuatu kan ya Allah juga yang tahu. Kalau menurut saya ini kan ada rata-rata guru honor banyak di sini yang ikut, bukan cuma guru honor. Yang ada kebanyakan di sini yang mengikut mungkin tidak pernah merasakan menjadi pengabdian begitu ya. Kalau menurut saya mungkin yang diprioritaskan ikut yang mengabdi dulu, terutama saya mengabdi sejak 2008 Pak. Jadi sudah 1 dekade belum ada ya, dan baru kali ini mengikuti tes. Alhamdulillah dia terus melakukan simulasi serta membaca buku-buku tentang soal-soal ujian CPNS tahun-tahun yang lalu. Saya doakan Bu, semoga kita berhasil ya, karena Amin. akan Ya, amin insyaallah. Sebenarnya saya tadi yang mencapai nilainya dari ketiga poin. Perasaan saya bukan mengerjakan soal, tapi saya yang dikerjai sama soalnya. Ada yang tentang logikanya terutama, saya kebingungan di situ. Tadi dari 720 yang satu sesi saya, berapa yang lulus? kemungkinan cuma satu. Yang tadi ya, yang sampai histeris sama cuma 1 orang kedengarannya. Yang lain kurang tahu juga, mungkin dia diam-diam atau bagaimana. Menurut rekan-rekan yang sudah ujian di beberapa daerah di Indonesia, katanya soal TKP-nya yang agak berbeda, katanya mirip semua jawabannya, hampir semuanya benar. Mungkin seperti itu tantangannya. Nilai malu kado. Yang sebut nilai udah malu. Enggak, Jiwi tadi bagus nilai itu karena ada sudah sedikit saja. Kalau TKP standar, TKP standar, TKW melebihi standar tapi jatuh di TIU. Alhamdulillah mencapai melewati passing grade dengan akumulasi skor 308, TWK 85, TIU 80 dan TKP 143. Sudah tepat ini caranya, meskipun nilai ambang skornya memang tinggi, tapi namanya untuk membangkitkan lagi nilai masyarakat lebih baik lagi, sudah tepat itu, sudah bagus cara penilaiannya. Memang banyak yang bilang soalnya sulit, waktunya mepet, tapi saya rasa itu memang langkah awalnya untuk memanage masyarakat supaya bisa tepat waktu. Karena memang masalah utamanya orang Sulawesi, maksudnya Indonesia lah. Kalau banyak yang korupsi waktu, jadi mungkin di sini kita bisa belajar bahwa bagaimana cara mengelola waktu supaya lebih baik. Iya. Kalau dari saya pribadi sih, kayaknya artinya ini sudah bagus. Cuma mungkin memang kalau dari segi-segi yang namanya proses pelaksanaan kan biasa ada sesuatu yang kurang. Tapi dalam artian kalau seperti ini, kalau memang berjalan dengan murni, ini sudah bagus karena memang betul-betul mutu yang dicari. Kalau untuk saya pribadi, ya semestinya seperti itulah, kita adakan yang murni, artinya betul-betul berkualitas yang lolos. Iya, mungkin pemerintah ingin menjaring CPNS yang berkualitas, tapi kesiapannya mungkin yang kurang siap, tidak merata antara SDM yang ada di Jakarta dengan yang ada di Barat dengan yang di Timur. Kita lihat kan yang di Jakarta kelulusannya cukup tinggi dibandingkan dengan di Barat, kemudian yang paling terakhir di wilayah Timur itu sangat kurang. Artinya SDM dari perguruan tinggi harus berbenah untuk menghadapi CPNS tahun-tahun yang akan datang. Kalau saya mungkin dari segi ininya, tesnya yang terlalu sulit mungkin. Lain yang diberikan di kisi-kisi, lain yang kita ini ketika ujian. Kembali lagi ke ini, ke aturan awalnya saya kurang tahu juga hal itu. Apakah di ranking kembali yang misalnya berdasarkan perolehan nilainya kan? Kalau memang tidak, ya mungkin ada sesuatu lagi, trik lain yang sudah diambil kan. Mereka kan sudah menyiapkan segala sesuatunya apabila terjadi kan sesuatu yang tidak sewajarnya kan. Kalau untuk pastinya sih saya tidak tahu apakah
misalnya kalau memang tidak ada sama sekali yang lulus satupun, itu di ranking kembali. Mungkin faktor keberuntungan juga, karena kalau melihat dari persiapan mungkin masih kurang, tapi alhamdulillah bisa lulus. Juga mungkin karena doa dari orang tua, dari keluarga, istri, alhamdulillah bisa lulus. Mungkin faktor keberuntungan juga ada, faktor U, tapi faktor UPA yang dibilang tadi. Faktor keberuntungan juga ada, tapi menurut saya faktor keberuntungan itu bukan dia datang begitu saja. Faktor keberuntungan menurut saya itu juga datang dari perilaku kita sehari-hari. Apakah memang kita dalam sehari-hari memang punya perilaku yang mendatangkan faktor keberuntungan itu, atau memang kita justru tidak peduli sama sekali. Pokoknya faktor keberuntungan, mungkin bagi saya faktor keberuntungan itu bukan mukjizat sebenarnya, tapi dia timbul dari kelakuan kita, dari perilaku kita. Kalau misalnya perilaku kita sehari-hari lebih banyak mempersulit orang misalnya, ya mungkin pada saat tes juga kita akan dapat kesulitan. Tapi yang saya bayangkan, saya juga tidak bilang bahwa saya baik sama orang, tidak mempersulit, cuman tidak terlalu pusing lah dengan urusannya orang. Mungkin pertama yaitu harus belajar yang giat. Yang kedua harus minta restu sama orang tua, keluarga. Kalau pengalaman saya sih lebih ini, jadi biasa kan kalau orang mau tes PNS itu malamnya mereka belajar, mereka tegang. Padahal menurut saya justru pada saat waktu saya tes, saya malah waktu mau tes besoknya itu saya malah santai-santai malamnya, karena ya mau dibilang tidak ada beban, sebenarnya terbebani juga, cuman kalau misalnya memaksakan diri mempelajari seluruh tes bank soal dalam satu malam itu rasanya jauh mustahil. Jadi saya sebelumnya juga memang sudah pernah mengerjakan tes TKD itu, tes CPNS itu, tapi yang saya ingat sekali bahwa pada malam itu saya merasa ringan saja, tidak memikirkan banyak hal. Pokoknya tahunya besok tes saja, datang tes, kerjakan semua, mau benar atau salah ya. Ada beberapa soal yang memang betul-betul saya tidak tahu jawabannya, saya tembak-tembak saja. Yang penting dia terisi, jangan sampai kosong. Kemudian kalau dari trik mengerjakan SKD, mungkin yang bisa saya bagi itu mungkin bagus kita mulai dari TKP, tes karakteristik, karena kebanyakan yang jatuh di TKP. Kemudian baru ke TWK dan TIU. Diusahakan TKP jangan lebih dari 30 menit. Begitupun dengan TWK. Terus usahakan sisa waktu 5 menit untuk mengoreksi bagi yang ragu-ragu atau belum dijawab. Menjadi aparatur sipil negara adalah dambaan bagi berjuta-juta masyarakat Indonesia untuk penghidupan yang sejahtera. Tingkat pendidikan dilalui dengan perjuangan yang tak mudah hingga bisa mendaftarkan diri mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Semoga sukses selalu para aparatur sipil negara demi Indonesia yang lebih baik.